Sudah aku katakan bahwa aku mengerti. Tidak cukup untuk sekedar mengerti. Aku berjanji bahwa aku akan berusaha meringankan tuduhan apapun bagi kalian. Itu juga tidak cukup. Jadi apa yang harus kami lakukan? Kalian tidak harus melakukan apa-apa. Itulah yang benarnya kami kehendaki. Kalian jangan melakukan apa-apa. Tetapi peringatan itu pun tidak cukup. Terus terang, kami bermaksud meyakinkan diri kami bahwa kalian tidak akan dapat lagi menyampaikan hal ini kepada siapapun juga. Gila, geram salah seorang dari kedua orang yang menyusul mereka. Aku jelas sekarang, kalian berdua ingin membunuh kami, bukan begitu? Terpaksa, harus kami lakukan. Jangan menjadi gila di sana. Seandainya kalian berhasil, namun kalian tidak akan dapat ingkar dari kekuasaan di belakang setiap upacara penyerapan ilmu. Setiap orang yang melanggar ketentuannya akan binasa dengan cara apapun juga. Kata-kata itu ternyata dapat mempengaruhi pikiran kedua orang yang telah merampok itu. Jenak mereka termangu-mangu, namun kemudian mereka sadar bahwa mereka tidak akan dapat melangkah surut lagi. Sehingga salah seorang dari keduanya berkata, "Menyesal sekali, upacara penyerapan ilmu itu tentu sekedar berlaku dalam penyerapan ilmu itu sendiri. Jika salah seorang dari kami tidak percaya kuasa daripada kekuasaan di belakang upacara itu, maka siapa yang tidak percaya itu akan binasa, seperti yang pernah terjadi. Tapi aku percaya sepenuhnya, dan karena itu maka ilmuku pun menjadi semakin meningkat. Karena itu, maka tidak ada lagi hubungannya dengan perampokan yang kami lakukan, karena kami sama sekali tidak menolak kepercayaan itu." "Kau memang picik," jawab salah seorang dari kedua orang yang menyusul. "Tapi baiklah, jika memang demikian yang kau kehendaki, apa boleh buat? Tapi kalian harus sadar bahwa aku akan melakukan apa saja untuk mempertahankan hidupku. Dan kalian pun harus menyadari siapakah yang kalian hadapi sekarang. Kami sadar yang kami hadapi sekarang adalah orang-orang yang ingin mendapat pujian dengan mengorbankan orang lain tanpa pertimbangan lagi." Kedua orang pengikut Empu Baradatu yang menyusul kedua orang perampok itu benar-benar sudah kehilangan kesabaran. Karena itu maka mereka pun kemudian mengikat kuda mereka pada batang-batang perdu sambil berkata, "Jika kau berhasil membunuh kami berdua, maka kalian akan mendapatkan kuda kami dengan semua perlengkapannya." "Terima kasih," jawab salah seorang dari kedua orang yang merampok itu. Sejenak kemudian setelah kedua ekor kuda itu terikat, maka keempat orang itu pun mulai mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Kedua pengikut Empu Baradatu yang menyusul kemudian itu merasa bahwa mereka adalah murid-murid Empu Baradatu yang memiliki masa penyadapan ilmu yang lebih lama. Sedangkan kedua orang yang telah merampok itu merasa bahwa mereka sudah memiliki bekal yang cukup dan yang kemudian diperkaya dengan ilmu yang diterimanya dari orang-orang yang ditugaskan oleh Empu Baradatu. Dengan demikian maka keempat orang itu merasa bahwa masing-masing memiliki bekal yang cukup untuk mempertahankan diri dan bahkan membinasakan lawannya. Para pengikut Empu Baradatu yang menyusul kedua perampok itu mulai memencar, tetapi mereka sudah mendapatkan pesan agar mereka tidak meninggalkan bekas-bekas ilmu yang disebut ilmu hitam, seperti juga kedua orang yang karena memerlukan bekal perjalanan telah melakukan perampokan itu. Kedua belah pihak pun kemudian telah memilih lawan. Satu-satu mereka berdiri berhadapan. "Jadi tidak ada cara lain kecuali cara ini?" bertanya pengikut Empu Baradatu yang menyusul kedua perampok itu. Salah seorang dari keduanya menjawab, "Sayang, bagi kami jalan yang paling baik adalah membunuh kalian. Karena jika kami tidak melakukannya, kamilah yang akan menjadi korban karena perbuatan kami."
Meskipun yang kami lakukan sebenarnya juga untuk kepentingan padepokan kami. Sebutlah, barangkali kami tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mendengar dari padepokan manakah kalian berdua. Salah seorang dari kedua perampok itu tertawa, jawabnya, "Kau sudah berputus asa? Baiklah, kami berdua datang dari padepokan Macan Kumbang. Kami akan meneruskan tugas kami setelah kami membunuh kalian dan menguburkan di pinggir jalan ini, sehingga tidak seorang pun yang mengetahui apa yang telah terjadi. Kami sebenarnya tidak memerlukan kedua ekor kuda kalian, tetapi kami pun tidak mau mengalami akibat buruk karenanya. Jika ada orang yang mengenal kuda itu sebagai milik kalian, maka akan datang persoalan yang sama sekali tidak kami kehendaki. Karena itu yang paling baik bagi kami adalah membawa kuda kalian dan mengikatnya di tengah-tengah hutan. Jika ada seekor harimau membunuhnya, itu adalah hal yang paling baik." Kedua pengikut Empu Baladatu itu mengerutkan keningnya. Kemarahan yang melonjak di dadanya hampir-hampir tidak dapat dikendalikannya. Namun mereka masih tetap berusaha untuk tenang dan tidak kehilangan akal. Namun demikian, keduanya sudah bersiap untuk berbuat sesuatu melawan kedua orang dari gerombolan Macan Kumbang itu. Nah, bersiaplah. Sudah tiba waktunya bagi kami untuk melenyapkan kedua bekas kejahatan yang kali ini kami lakukan. Karena Empu Baladatu tidak menghendakinya. Karena sebenarnya lah merampok adalah pekerjaan kami sehari-hari sebelum Macan Kumbang dipersatukan dengan ilmu hitam yang bersumber pada cabang perguruan Empu Baladatu. "Sayang," jawab salah seorang pengikut Empu Baladatu, "tapi baiklah, kita saling menjajaki. Apakah kalian benar-benar sudah memiliki ilmu dari cabang perguruan Empu Baladatu itu?" Orang-orang Macan Kumbang itu tidak menjawab, tetapi mereka sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sejenak mereka masih berdiri termangu-mangu, namun salah seorang pengikut Empu Baladatu itu pun agaknya sudah tidak sabar lagi. Dengan hati-hati ia mulai melangkah maju, melontarkan serangan meskipun tidak terlampau keras. Tapi gerak yang hati-hati itu telah menjadi syarat bahwa keempat orang itu segera terlibat dalam perkelahian yang semakin lama semakin seru. Ternyata bahwa orang-orang dari gerombolan Macan Kumbang itu bukannya orang-orang kebanyakan. Mereka telah memiliki bekal yang cukup selama mereka mengembara di dalam lingkungan yang gelap. Berdasarkan ilmu hitam, meskipun dalam perkembangannya menjadi berbeda dengan ilmu hitam cabang perguruan Empu Baladatu. Sejenak mereka bertempur dengan sengitnya. Masing-masing mencoba menjajaki kelemahan lawannya. Namun demikian, para pengikut Empu Baladatu masih mencoba untuk menyembunyikan ilmu mereka yang sebenarnya seperti yang dipesankan kepadanya. Tapi justru karena ada sesuatu yang harus disimpan, maka para pengikut Empu Baladatu itu tidak dapat melepaskan kemampuannya sekuat-kuat tingkat ilmunya. Meskipun demikian, tetapi pertempuran di gelapnya malam itu semakin lama menjadi semakin dahsyat. Masing-masing mulai menunjukkan sikap dan sifat mereka masing-masing. Semakin lama menjadi semakin kasar. Satu-satu teriakan telah terlontar dari mulut keempat orang itu. Mereka berlompatan di antara tanggul dan pematang ketika arena perkelahian mereka menjadi semakin luas. Jalan di tengah bulak itu rasa-rasanya menjadi terlampau sempit dan sangat membatasi tata gerak mereka. Para prajurit Empu Baladatu ternyata telah terbentur pada kekuatan yang tidak terduga. Gabungan antara ilmu hitam yang memang pada dasarnya dianut oleh orang-orang dari gerombolan Macan Kumbang dan dasar-dasar ilmu Empu Baladatu nampaknya membuat orang-orang Macan Kumbang memiliki sesuatu yang dapat mereka banggakan. "Sulit untuk mengalahkan orang-orang ini," berkata salah seorang dari pengikut Empu Baladatu dalam hatinya. Bahkan semakin lama semakin terasa bahwa mereka mulai mengalami kesulitan. Orang-orang dari gerombolan Macan Kumbang itu sama sekali tidak berusaha menyembunyikan apapun yang ada pada mereka dalam tata gerak dan ilmunya.
Tidak ada yang perlu disembunyikan, berkata mereka itu kepada diri sendiri. Mereka sudah tahu siapa kita, dan karena itu cara apapun juga dapat ditempuh. Berbeda dengan mereka, para pengikut Empu Baradatu masih saja terikat pesan bahwa mereka tidak dibenarkan untuk menunjukkan ciri-ciri tentang perguruannya. Namun akhirnya seperti juga orang-orang Macan Kumbang, mereka pun sampai pula pada suatu kesimpulan bahwa di antara mereka tidak ada lagi yang perlu dirahasiakan pada lawannya. Karena lawannya itu pun sudah mengetahui sepenuhnya tentang diri mereka berdua. Apakah artinya kami merahasiakan kemampuan kami terhadap kedua orang dari gerombolan Macan Kumbang ini? Tiba-tiba salah seorang dari kedua orang itu berteriak, "Ya, dengan demikian kita akan mendesak terus, karena ada sesuatu yang tidak kita pergunakan untuk melawan ilmu iblis yang disadap dari tingkah laku harimau kumbang yang buas dan liar. Kami adalah murid-murid Empu Baradatu." Tiba-tiba salah seorang dari kedua orang gerombolan Macan Kumbang itu menyaut, "Ya, murid yang sama sekali tidak patuh kepada gurunya, dan itu merupakan pantangan yang tidak terampuni. Hanya jika masih ada orang yang merendahkan dirinya, menjilat kaki sekedar untuk mendapatkan pujian. Gila!" teriak dari seorang pengikut Empu Baradatu. "Jadi itukah sikapmu dalam perguruan Empu Baradatu? Baiklah, sikap itu sudah cukup menjadi alasan bahwa murid yang demikian harus dimusnahkan." Salah seorang pengikut Empu Baradatu itu pun tiba-tiba saja menggeram. Ketika terdengar sebuah hentakan gigi, maka kata-kata geraknya perlahan-lahan mulai berubah. Kedua orang pengikut Empu Baradatu itu ternyata tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan ilmunya yang dapat menjadi ciri perguruannya. Salah seorang dari mereka berkata, "Hanya kepada orang lain kami harus menyembunyikan diri, agar jika terjadi sesuatu, mereka tidak langsung melemparkan kesalahan kepada orang-orang yang mereka anggap berilmu hitam. Tapi terhadap murid-murid yang gila seperti ini, maka tidak ada pilihan lain justru dengan menunjukkan kebesaran ilmu dari perguruan Empu Baradatu itu sendiri." Kata-kata itu telah menyentuh perasaan kedua orang dari gerombolan Macan Kumbang itu. Tetapi mereka tidak mempunyai pilihan lain. Bahkan mereka pun kemudian mencoba membesarkan hati masing-masing. Ilmu yang mereka miliki bukannya ilmu iblis yang tidak terkalahkan. Ilmu itu sudah kami kenal pula pada beberapa bagiannya, dengan penyadapan yang dilandasi korban-korban darah. Tapi kami masih memiliki kelebihan dari ilmu itu, karena kami sudah mempelajari dasar ilmu kanuragan sebelumnya. Jenak kemudian masing-masing pihak mulai dipengaruhi oleh pengerahan ilmu masing-masing. Di antara mereka memang terdapat beberapa persamaan di tingkat yang lebih tinggi. Namun dengan demikian, perkelahian itu pun menjadi semakin keras dan kasar. Masing-masing pihak mulai menampakkan kemampuan mereka yang sebenarnya berdasarkan ilmu yang mereka miliki. Kedua belah pihak telah mempelajari dasar-dasar ilmu Empu Baradatu, meskipun dalam ramuan yang berbeda, karena orang-orang Macan Kumbang memiliki dasar yang berbeda, tetapi perkembangan seharusnya keduanya mempunyai banyak persamaan. Kedua belah pihak mulai mengarah kepada gerak-gerak putaran dengan ujung-ujung pisau belati yang dapat menyayat kulit bagaikan terkelupas. Tidak ada yang akan mengetahui akhir dari perkelahian ini, kecuali yang akan tetap hidup. Mereka telah mendapatkan kepastian di dalam diri, yang mati akan mati dan akan dikuburkan tanpa diketahui oleh orang lain. Itulah sebabnya mereka bertempur dengan mempertaruhkan segalanya yang ada pada mereka. Namun ternyata bahwa orang-orang dari gerombolan Macan Kumbang akhirnya mengalami kesulitan. Ternyata para pengikut Empu Baradatu mempunyai dasar pengalaman yang lebih luas di dalam penggunaan ilmu hitam itu. Ketika tubuh mereka mulai berkeringat, maka putaran-putaran yang semakin cepat pun telah terjadi. Semua pihak mencoba terlibat lawannya dalam putaran angin pusaran.
Tetapi orang-orang yang menyusul para perampok dari padepokan macan kumbang itu berhasil menguasai lawannya, dan ujung pisaunya mulai menyentuh lawannya. Orang-orang dari padepokan macan kumbang merasa bahwa mereka akan kehilangan kesempatan untuk bertahan dalam putaran yang demikian. Itulah sebabnya mereka mulai mencari kemungkinan lain dalam pertempuran yang semakin sengit itu. Dengan serta-merta salah seorang dari kedua orang gerombolan macan kumbang itu meloncat sejauh-jauhnya menghindari putaran lawannya yang semakin cepat. Sambil berteriak nyaring, ia mempersiapkan dirinya menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang bakal datang. Lawannya terkejut melihat perubahan sikap yang tiba-tiba itu. Namun ia pun segera mulai dengan ungkapan ilmunya. Dengan serta-merta ia pun mulai mencoba melingkari lawannya dengan pisau belati teracung. Tapi lawannya menyadarinya. Dengan cepatnya ia melompat memotong setiap usaha untuk mengitarinya. Bahkan dengan serangan yang tiba-tiba. Pengikut Empu Baladatu menjadi semakin marah ketika ia mencoba melihat kawannya. Ia masih tetap berhasil menguasai lawannya dalam putaran yang semakin lama menjadi semakin sempit. Lawanku mulai menjadi gila dan liar, guramnya. Karena itulah maka ia pun harus mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Tapi lawannya pun tidak membiarkan dirinya terkurung lagi. Itulah sebabnya maka ia pun selalu berusaha memecahkan ilmu lawannya yang juga diketahuinya dengan pasti. Karena ia sendiri pun pernah mempelajarinya. Bahkan seperti juga lawannya, ia mempelajari ilmu dari cabang perguruan Empu Baladatu dalam upacaranya yang lengkap dan bersungguh-sungguh. Namun demikian ternyata bahwa pertempuran itu tidak berlangsung lebih lama lagi. Meskipun salah seorang dari padepokan macan kumbang itu berhasil selalu motong gerak lawannya dengan ilmu puncak perguruan Empu Baladatu, namun pada suatu saat ia mendengar kawannya menjerit ngeri. Yang terjadi kemudian bagaikan angin pusaran dalam gelapnya malam. Namun ketika tiba-tiba saja pusaran itu mengendor, nampak sesosok tubuh yang terjatuh di tanah. Sesosok tubuh yang sudah kehilangan bentuknya. Kengerian yang sangat telah mencekam jantung lawannya. Ia sadar bahwa ia tidak akan mempunyai kesempatan lagi untuk menghindarkan diri. Karena itu maka tidak ada pilihan lain yang dapat dilakukan kecuali mati dengan dada tengada. Kepastiannya untuk mati itu ternyata telah memberikan justru ketenangan padanya. Ia sempat melihat perhatian lawannya yang sebagian tertuju pada kawannya yang bagaikan batang yang tumbang di tanah. Kesempatan itu pun dipergunakannya sebaik-baiknya. Dengan serta-merta ia meloncat menerkam dengan ujung senjatanya. Lawannya sempat melihat loncatan itu, tetapi ia terlambat untuk membebaskan dirinya. Sama sekali karena terasa sebuah goresan di punggungnya ketika ia melompat ke samping sambil merendahkan dirinya. Sebuah luka yang panjang membujur di punggung. Darah yang merah mulai meleleh dari ujung luka, semakin lama semakin banyak. Lawannya tidak melepaskannya, serangan berikutnya telah menyambarnya. Tapi sayang, lawannya itu agak tergesa-gesa sehingga serangannya kurang mengarah. Tapi luka itu agaknya cukup parah dalam waktu yang singkat. Terasa tenaganya mulai surut, sehingga untuk menghindari serangan-serangan berikutnya, terasa kakinya menjadi semakin berat. Namun dalam pada itu, kawannya yang telah menyelesaikan pekerjaannya itu pun dengan buas telah meloncat ke dalam arena perkelahiannya. Sambil menggeram ia bertanya, "Apakah masih sanggup bertempur?" "Ya," jawab kawannya yang terluka itu. Terdengar lawannya yang tinggal seorang itu menggeram, mirip seekor harimau yang kelaparan melihat seekor kancil melintas di hadapannya. Jenak kemudian orang yang telah terluka di punggungnya itu mulai bertempur berpasangan. Meskipun lukanya mulai terasa mengganggu, tapi karena ia tidak seorang diri, maka ia pun tidak banyak mengalami kesulitan. Meskipun tidak terlampau cepat, maka keduanya mulai bergerak dalam putaran yang mengelilingi lawannya yang tinggal seorang diri itu. Tapi lawannya masih sempat berpikir
ia mempunyai perhitungan yang baik atas kedua lawannya. Setiap kali ia berhasil memotong putaran itu justru pada lawannya yang sudah terluka. Gila, geram lawannya, yang masih mampu bertempur dengan kekuatan seutuhnya. Aku akan bunuhnya, berilah aku kesempatan pertama. Dan kau harus berusaha menyesuaikan diri sesuai dengan keadaanmu yang sudah terluka itu. Baiklah, jawab kawannya. Lakukanlah yang baik bagi kita. Ternyata orang ini nampaknya ingin mengalami nasib yang lebih buruk dari kawannya. Orang dari gerombolan macan kumbang itu menggeram pula, tetapi ia sudah benar-benar bersiap untuk mati. Ketika perkelahian telah berkobar semakin seru, maka orang dari gerombolan macan kumbang itu merasa semakin terdesak. Lawannya yang seorang selalu berusaha mengitarinya, sedang yang lain menyerang dengan tiba-tiba. Justru pada saat-saat ia berusaha memotong putaran yang terasa menjadi semakin cepat. Tapi tidak ada jalan lagi baginya, meskipun ia mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Namun akhirnya ia merasa bahwa maut seolah-olah telah menari-nari di sekelilingnya, bersama dengan serangan-serangan lawannya yang semakin dahsyat. Namun dalam keadaan yang paling parah, ia mendengar lawannya berkata, "Jangan bunuh dengan cara yang baru saja kita lakukan." "Kenapa?" bertanya yang terluka. "Dengan demikian maka ia harus kita kuburkan tanpa diketahui oleh siapapun juga. Jadi kita bunuh dengan cara lain. Mayatnya akan kita biarkan saja terkapar sehingga ada orang yang mengetahui bahwa seorang dari gerombolan macan kumbang telah mati." "Persetan!" teriak orang dari gerombolan macan kumbang itu dengan kemarahan yang meledak-ledak. "Sebaiknya kita bawa mayatnya ke dekat sarangnya. Dengan demikian maka mayatnya akan jatuh ke tangan orang macan kumbang sendiri tanpa mengetahui siapakah yang telah membunuhnya. Jika mereka melihat barang hasil rampokannya, maka kawan-kawannya akan menyadari apakah yang sebenarnya telah terjadi." "Gila!" teriak orang dari gerombolan macan kumbang itu. "Akulah yang akan membunuh kalian." Tapi pertempuran itu semakin lama semakin meyakinkan. Meskipun kedua orang pengikut langsung Empu Baladatu itu tidak mempergunakan ilmu puncak dari ilmu hitam, namun keduanya masih mampu membuat lawannya semakin lama menjadi semakin kehilangan daya perlawanannya. "Hati-hati, jangan timbulkan kesan bahwa kitalah yang telah membunuh. Lukanya harus mempunyai ciri yang lain. Jadi, biar Yahya telah lelah dan kemudian pingsan, kita akan menentukan bentuk luka yang bagaimanakah yang sebaiknya kali ini kita pasang pada tubuhnya."